pemirsa, di saat pagi ini kita akan mengikuti jalannya persidangan sinode yang ke-34 Gereja Masih Injili Timor, di mana tahun ini mengangkat tema Roh Tuhan menjadikan dan membaharui segenap ciptaannya, dan dengan subtema Roh Tuhan berkuasa atas gereja, masyarakat, dan semesta. Beberapa saat lagi pemirsa kita akan mengikuti jalannya sidang raya persidangan sinode ke-34 yang berlangsung di Demit Paulus, Kota Kupang. Tentunya dengan berbagai isu yang nanti akan diangkat dalam masa persidangan di kali ini pemirsa, dan juga tentunya dari 46 klasis yang ada tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga di Sumbawa. Nah ini tentunya banyak isu yang bakal diangkat nanti dalam masa persidangan yang berlangsung kurang lebih 1 minggu. Untuk itu beberapa saat lagi kita akan mengikuti seluruh rangkaian acara persidangan sinode yang ke-34 Gereja Masih Injili di Timor yang akan diawali dengan ibadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah yang penuh rahmat ini sebagai awal dari masa persidangan sinode ke-34 Gereja Masehi Injili di Timor tahun 2019, dengan berdiri dan menyanyikan pujian. Hidup Jemaat 14 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita dalam ibadah pembukaan persidangan sinode yang ke-34 Gereja Masih Injili Timor tahun 2019 ialah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dan sejahtera dari Yesus Kristus, pemilik dan kepala gereja, beserta saudara-saudariku sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pembukaan persidangan sinode yang ke-34 Gereja Masih Injili Timor tahun 2019 ini diarahkan melalui nas pembimbing dari Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 yang merupakan kutipan dari kitab Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 yang bunyinya demikian: Roh Tuhan ada pada beserta yang telah untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin, dan Dia telah mengutus aku.
2015-2019 dituntun oleh tema Yesus Kristus adalah Tuhan. Melalui tema ini, kita ingin menegaskan ketuhanan Kristus dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja. Dialah kepala gereja. Segala pelayanan ini kita persembahkan kepadanya. Kita juga ingin menyaksikan pada dunia mengenai iman dan pengalaman kita tentang kasih dan pemeliharaan Yesus Kristus. Meskipun kita berkomitmen menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, namun patut kita sadari bahwa dalam menjalaninya kita belum sepenuhnya memberi tempat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja. Karena itu, di pembukaan persidangan ini, marilah kita mohon kepada Tuhan. Kita untuk bersikap ramah terhadap alam, menjauhi perilaku eksploitatif terhadap lingkungan hidup. Sebaliknya, mencari cara agar alam tetap lestari. Namun patut kita sadari bahwa upaya Ugahari di semua bidang kehidupan masih harus terus diwujud nyatakan setiap saat. Karena itu, di pembukaan persidangan ini, marilah kita mohon kepada Tuhan, kasihanilah dan tolonglah kami ya Tuhan. Tahun terakhir periode ini kita berefleksi tentang daya Kristus, hakikat sebagai muridnya, dan relasi kawan sekerja. Kristus memberi kita daya untuk menata relasi pelayanan dalam gereja dan masyarakat sebagai sesama murid dan kawan sekerja Allah, serta relasi dengan alam sebagai sesama ciptaan Allah. Allah di dalam Yesus Kristus memberi kita daya untuk melayani. Dia juga bersedia menjadi kawan sekerja dengan kita dalam rangka misi keselamatannya di tengah-tengah dunia. Kita terpanggil pula untuk menjadi kawan satu bagi yang lain. Dalam semangat para murid, kita menerima daya ilahinya untuk turut terlibat dalam karya kebaikan di dalam dunia. Namun, patut kita sadari bahwa pergumulan hakikat sebagai murid Kristus, sebagai kawan sekerja Allah, masih harus terus dikerjakan demi tanggung jawab pelayanan Allah bagi dunia, khususnya dalam wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili di Timur. Karena itu, marilah kita mohon kepada Tuhan. Amin. Berdasarkan refleksi tematis Gereja Masehi Injili Timur 2015-2019 dan kesadaran diri kita, maka dengarlah berita anugerah Allah bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu,
Saudara-saudariku yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus, hidupmu tidak sia-sia. Melalui lantunan pujian kepada Tuhan menurut Mazmur 104 ayat 24 hingga 30. Oleh karena itu, kita atur diri masing-masing, tetapi kita juga atur kewajiban kita ada. Amin. Kita bersyukur saat dulu, kita melakukan 5 menit, 2-3 menit bersaat ini. Sambil berdiri, marilah kita bersama menyatakan pengakuan iman kita. Demikian, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang adalah Allah di atas kami, yang menciptakan langit dan bumi, serta segala sesuatu berpasang-pasangan, supaya bersekutu dan saling melengkapi, yang masuk dan memelihara kami seperti seorang ibu. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, yang adalah Allah di antara kami, yang adalah terang dunia, yang benar-benar Allah dan benar-benar manusia, yang oleh Roh Kudus lahir seperti kami dari seorang